Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu nahwu tentang kunci baca kitab. Pada kesempatan kali ini kita sudah belajar ilmu nahwu mulai dari part 1 sampai part ke-18. Nah, itu semuanya adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan atau dasar-dasar nahwu, dan sekarang kita masuk kepada materi inti pelajaran nahwu, yaitu kunci baca kitab. Ini adalah salah satu materi terpenting dalam orang belajar ilmu nahwu atau belajar baca kitab, karena ini adalah inti dari kita belajar ilmu nahwu. Banyak orang sudah belajar nahwu sekian lama, belajar shorof sekian lama, tapi untuk praktek baca kitab dan memahami kitab masih kesulitan. Banyak karena kunci dari baca kitab yang belum dikuasai. Karena itu, jadi kunci baca kitab ini adalah agar kita bisa mudah menerapkan ilmu nahwu shorof untuk praktek baca kitab. Langsung saja mari kita mulai materi nahwu kali ini, yaitu tentang kunci baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci baca kitab. Jadi ibaratnya baca kitab banyak dianggap sesuatu yang sangat sulit. Bagaimana kita membaca kitab yang tidak ada harokatnya, tidak ada artinya, tapi kita harus bisa mengharokati dan mengartikan. Nah, itu banyak dianggap sulit. Sulit itu bagi orang yang belum memiliki kunci baca kitab. Tapi bagi orang yang sudah memiliki kunci, ibaratnya membuka pintu yang terkunci, maka akan mudah bagi orang yang memegang kunci, dan akan sangat sulit bagi orang yang tidak membawa kunci. Langsung saja, kunci baca kitab. Perhatikan betul, ini materi yang sangat penting. Kunci baca kitab itu sebetulnya sederhana. Setelah kemarin kita belajar tentang kalimah, jadi pertama harus mengetahui dulu kalimah, isim, fi'il maupun huruf. Setelah mengetahui kalimat dengan baik, dilanjutkan ke kunci baca kitab. Kuncinya adalah menjawab dua pertanyaan saja. Jadi untuk baca kitab yang penting adalah bisa menjawab dua pertanyaan, maka akan mudah untuk membaca kitab. Bukan kitab yang berharokat, tapi kitab gundul yang tidak ada harokatnya, tidak ada titik komanya, tidak ada artinya. Dua pertanyaan itu apa? Pertanyaan pertama adalah jadi apa? Jadi apa? Pertanyaan kedua berupa apa? Inilah kuncinya baca kitab. Saya beberkan, kuncinya baca kitab sederhana, hanya menjawab dua pertanyaan, maka akan mudah kita membaca kitab gundul. Pertama, jadi apa? Kedua, berupa apa? Kalau menjawab pertanyaan jadi apa, nanti akan ketemu tarkibnya. Kalau sudah ngerti tarkib, akan ketemu i'rabnya, akan ketemu harokat atau harokatnya. Nah, kalau berupa apa? Ketemu i'rabnya dulu. Nah, kalau tahu jadi apa, pasti tahu. Kalau sudah bisa menjawab, berarti ngerti tarkibnya, kedudukannya, kemudian ngerti i'rabnya. Kalau bisa menjawab berupa apa, berarti bisa menentukan tanda i'rabnya atau harokatnya. Selanjutnya tinggal mengartikan. Untuk menjawab dua pertanyaan ini bagaimana? Ini kuncinya, sederhana. Saya kasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah ini. Dengan menggunakan dua kacamata. Dua kacamata, isinya saya tulis dulu ya. Dua kacamata, pertama adalah isi kacamata kanan, nanti saya gambar kalau sudah saya tulis.
adalah untuk menjawab pertanyaan jadi apa. Ini isinya isim-isim yang dibaca rofa, marfu'at. Saya tulis rofa biar lebih sederhana. Isim-isim yang dibaca rofa harus kita kenali. Pertama adalah mim. Mim ini singkatan dari mubtada. Kha, kemudian kha. Kha singkatan dari khobar. Yang ketiga fa, singkatan dari fa'in. Yang keempat non fa, singkatan dari naibul fa'il. Selanjutnya isim-isim yang dibaca nasab atau bahasa Arabnya mansubah. Isinya adalah mim fa, singkatan dari maf'ul bih. Mim to, singkatan dari maf'ul mutlak. Dho, singkatan dari dzorof. Ha, singkatan dari hal. Kemudian takmim, singkatan dari tamyiz. Dan ta, singkatan dari taklil atau bisa juga ain. Ta atau ain ini singkatan dari taklil. Ini adalah isim-isim yang dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, isim-isim yang dibaca jer, yaitu isim yang didahului huruf jer atau saya istilahkan majrur, isim yang dijerkan dengan huruf jer. Yang kedua adalah mudhof ilaih. Ini adalah isi kacamata kanan. Sekarang selanjutnya kita akan membahas kacamata kiri. Kemarin pada part sebelumnya kita sudah membahas isi kacamata kiri sebatas pada pengertiannya dan juga ciri-cirinya. Isim mufrad yaitu yang tidak ada ciri-ciri tasniyah dan jamak, tidak ada tanda-tanda tasniyah dan jamak. Isim tasniyah yang ada tambahannya ani atau aini, ya. Jamak mudzakkar salim ada tambahan una atau ina. Jamak muannats salim ada tambahan atun atau atin. Panjang ya, atun atau atin. Jamak taksir yaitu jamak yang berubah dari mufradnya. Kalau ini tidak berubah tapi hanya ditambah di belakang. Jamak mudzakkar salim sholihnya tetap, hanya ditambah una, ina, atun, atin. Sekarang kita tidak membahas bentuknya tapi tanda i'rabnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan berupa apa? Berupa apa? Kita tentukan dulu, masukkan ini termasuk yang mana. Kalau ada ani atau aini berarti isim tasniyah. Ada tambahan una atau ina berarti jamak mudzakkar salim. Ada tambahan atun atau atin berarti jamak muannats salim. Kalau nggak ada tambahannya, berubah dari mufradnya apa enggak? Kalau ini jamak yang berubah dari mufradnya berarti jamak taksir. Kalau nggak tahu, ya anggap saja isim mufrad semua. Berarti selain yang ada ani, aini, atun, atin, selain yang ada tambahannya seperti ini berarti semuanya isim mufrad. Kalau belum bisa membedakan isim mufrad dan jamak taksir, anggap saja isim mufrad, tidak masalah untuk pemula. Jadi isim mufrad pasti. Solihun, ini tidak ada ani aini, nggak ada una ina, nggak ada atun atin, berarti ini isim mufrad, gitu saja. Ya. Muslim, nggak ada ani aini, una ina, atun atin, berarti pasti isim mufrad. Pokoknya nggak ada tambahan tasniyah, nggak ada tambahan jamak, pasti isim mufrad. Kalau isim mufrad, sekarang kita bahas tanda i'rabnya. Isim mufrad rofaknya ditandai dhamma. Yang atas ini rofak, tengah nasab, bawah jer. Hanya saja tidak saya tulis biar mempersingkat. Isim mufrad rofaknya dhamma. Contohnya solihun di dhamma. Nasabnya fathah. Contoh solihan ini di fathah. Cuma biasanya fathah tanwin itu belakangnya dikasih alif sebagai tambahan, itu saja. Jernya ditandai kasroh, jernya kasroh. Contoh solihin, jernya ditandai
kasroh. Isim tasniyah rofaknya tidak domah tapi alif. Rofaknya alif. Contoh solihani. Ini alifnya di sini. Solihani. Yang berubah ini di sini, bukan yang belakang. Ni-nya tetap ni. Rofaknya alif. Nasabnya ya. Solihaini. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Ini tanda nasabnya adalah ya, bukan ini. Bukan kasroh, bukan. Ini kasroh tetap. Jernya juga ya. Solihaini sama. Nasab dan jer tandanya sama-sama ya, bunyinya juga sama-sama solihaini. Jamak mudzakkar salim rofaknya wawu. Contoh solihuna, ini tanda rofaknya wawu. Jadi bukan ini tetap nanya tetap fathah. Ini memang seperti ini. Nah, yang berubah adalah wawunya ini. Tanda rofaknya wawu. Nasabnya ya, solihina. Wawunya berubah menjadi ya, tanda nasabnya ya ini. Jernya juga ya, solihina sama. Nasab dan jer sama, tandanya ya ini. Sekarang jamak mu'annas salim. Rofaknya domah. Contoh solihatun di domah. Ketika rofak harus seperti ini. Solihatun. Nasabnya kasroh. Contoh solihatin di kasroh. Nasabnya kasroh. Beda dengan isim mufrad. Nasabnya fathah. Kalau ini nasabnya kasroh. Solihatin. Gak ada solihatan. Tidak ada. Tidak akan ada. Karena jamak mu'annas salim nasabnya kasroh ini. Jernya juga kasroh. Solihatin sama. Nasab dan jer sama. Tandanya kasroh. Sekarang jamak taksir, mudah jamak taksir. Sama dengan isim mufrad, rofa domah. Contoh rijalun di domah. Nasabnya fathah. Contoh rijalan di fathah. Hanya saja ini dikasih alif. Nah, kalau fathah tanwin dikasih alif. Kecuali tak bunder ya, tidak pakai alif. Sama hamzah itu ya, kadang nggak pakai alif. Nah, kasroh, jernya roh rijalin sama. Sehingga menurut saya kalau bagi pemula kok masih bingung dengan jamak taksir, ketika ada jamak taksir dianggap isim mufrad itu tidak masalah. Nah, karena dari segi tanda i'rabnya atau harokatnya itu sama. Nah, kacamata ini kiri ini tadi itu kalau kita betul-betul pengen bisa baca kitab harus hafal di luar kepala. Jadi ini memang kunci baca kitab. Kuncinya bagaimana? Bukan hanya sekedar nonton video satu kali terus sudah selesai bisa baca kitab. Ya tidak. Atau hanya melihat satu kali, hanya membaca satu kali terus bisa baca kitab, itu ya tidak mungkin. Ya. Maka harus dipelajari betul. Ini dihafal sampai hafal di luar kepala. Sampai hafal di luar kepala. Jadi nggak usah mikir hafalnya. Misalkan orang tidur, dibangunkan dari tidur, suruh baca ini langsung bisa. Oh, isim mufrad. Rafa dhamma nasab fathah jer kasrah. Isim tasniyah rafa alif nasab ya jer ya. Jamak mudzakkar salim rafa wawu nasab ya jer ya. Jamak muannas salim rafa dhamma nasab kasrah jer kasrah. Jamak taksir rafa dhamma nasab fathah jer kasrah. Harus hafal seperti itu. Disingkat. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Isim tasniyah alif ya ya, jamak mudzakkar salim wawu ya ya, jamak muannas salim dhammah kasrah, jamak taksir dhammah fathah kasrah. Itu harus hafal. Harus hafal di luar kepala. Ini isim mufrad rafa dhammah nasab fathah jer kasrah. Isim tasniyah rafa alif nasab ya jer ya. Jamak mudzakkar salim rafa wawu nasab ya jer ya. Jamak muannas salim rafa dhammah nasab kasrah jer kasrah. Jamak taksir rafa dhammah nasab fathah jer kasrah. Ini harus hafal di luar kepala. Kalau disingkat seperti yang saya baca tadi, isim mufrad dhammah fathah kasrah, isim tasniyah alif ya ya, jamak mudzakkar salim wawu ya ya, jamak muannas salim dhammah kasrah, jamak taksir dhammah fathah kasrah. Tapi disingkat ini kalau sudah bisa yang lengkap dulu, rafa dhammah nasab fathah jer kasrah. Pertama harus seperti itu, biar kalau langsung disingkat nanti malah bingung.
maka bingung. Selain itu contohnya juga harus bisa. Isim mufrad rafa dhammah, solihun nasab fathah, solihan jer kasroh, solihin, seperti itu harus bisa. Atau begini, isim mufrad rafa dhammah nasab fathah jer kasroh, solihun solihan solihin. Isim tasniyah rafa alif nasab ya jer ya, solihan solihaini solihaini. Jamak mudzakkar salim rafa wawu nasab ya jer ya, solihuna solihina solihina, dan seterusnya. Harus dibaca terus menerus, berulang-ulang sampai hafal. Nah, ini bisa di screenshot tulisannya kalau mungkin masih pengen punya tulisan ya. Ini dibaca terus menerus sampai betul-betul hafal di luar kepala. Kemudian juga kacamata kanan. Isim yang dibaca rafa apa? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il. Ini singkatannya. Isim yang dibaca nasab maf'ul bih, maf'ul mutlak, dzaraf, hal, tamyiz, taklil. Yang dibaca jar, majrur, ini yang didahului huruf jar dan mudhof ilaih. Tawabi yang ikut pada lafaz sebelumnya adalah naat, atof, taukid, badal. Ini juga harus dihafalkan. Kemudian pada selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu apa itu mem, mubtada, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu dan kita praktekkan dalam kalimat-kalimat Arab yang nanti sudah gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Coba nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membaca kitab yang sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.